Selamat malam, teman-teman semua. Di sini, saya dan teman saya, Safika Karima, kita akan menjelaskan mengenai The House 3% Test. Dan di sini, saya akan menjelaskan The House 3% Test teman saya yang bernama Vira. Dan di sini terdapat gambar yang sudah dibuat oleh Vira. Dan dari gambar ini, eh, bisa jelaskan bahwa dari rumah yang terlihat garis samar tipis menunjukkan bahwa Vira itu memiliki kepribadian yang ego serta memiliki kelemahan. Lalu, dari gambar tersebut ada pintu yang tertutup dan jendela dengan gorden, maka Vira itu adalah seorang yang tertutup dan kurang terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga dari gambar ini menunjukkan bahwa Vira itu cenderung menghindari aktivitas fisik, baik dengan orang lain maupun melakukan kegiatan. Memiliki kecemasan yang berlebihan, hingga terkadang apabila terlalu banyak masalah yang dihadapi, membuat dirinya menjadi overthinking. Selain itu, tidak terlalu suka keluar rumah, walaupun keluar rumah mungkin sekedar bertemu dengan keluarga atau saudara. Dan Vira itu juga memiliki kepribadian yang terkadang apabila mendengarkan omongan dari orang lain, menjadikan seorang Vira itu kepikiran dengan omongan tersebut. Lalu terkadang juga Vira memiliki sifat yang ambisius, suka berharap lebih dari apa yang ia rasakan atau miliki, dan punya kepribadian yang kuat jika ia sudah jika ia susah berubah ke yang lainnya. Jadi di sini tuh menurut saya pekerjaan yang cocok untuk Vira sendiri itu adalah personal chef. Dan di sini kaitan personal chef dengan 9 fungsi MSDM itu, yang pertama ada perencanaan SDM. Jadi seorang personal chef itu dapat merencanakan jadwal kerja serta mengatur tugas-tugas kulinernya dan merencanakan menu makanan sesuai dengan preferensi serta kebutuhan klien. Selanjutnya juga ada perekrutan dan seleksi. Jika seorang personal chef bekerja untuk agensi atau layanan profesional, proses perekrutan dan seleksi bisa menjadikan bagian dari fungsi MSDM. Mereka itu uh, dengan memilih koki yang sesuai dengan kriteria dan kebutuhan pelanggan. Uh, Selanjutnya terdapat pelatihan dan pengembangan. Di sini personal chef mungkin perlu terus untuk mengembangkan keterampilan kulinernya, mengikuti tren dan mempelajari berbagai jenis masakan baru. Ini pun berkaitan dengan fungsi MSDM dalam pelatihan dan pengembangan karyawan. Selanjutnya juga terdapat penghargaan dan kompensasi. Bagian dari menyewa personal chef itu juga bisa melibatkan negosiasi kompensasi dan mungkin juga memberikan insentif atau bonus atas kinerja yang baik sesuai dengan aspek pengelolaan kompensasi MSDM. Selanjutnya juga terdapat evaluasi kerja. Jadi seorang personal chef itu bisa dievaluasi berdasarkan kualitas masakannya, kepatuhan terhadap jadwal, respon terhadap umpan balik klien, dan ini juga merupakan proses evaluasi kinerja yang dilakukan dalam fungsi MSDM. Selanjutnya juga terdapat manajemen kinerja. Bagi personal chef yang bekerja untuk perusahaan atau agensi, manajemen kinerja mungkin dilakukan untuk memastikan bahwa standar kualitas dan kepatuhan terhadap prosedurnya dijaga. Selanjutnya, terdapat manajemen konflik. Dalam konteks layanan pribadi yang seperti ini, bisa aja ada konflik antara chef dengan klien. Pengelolaan konflik ini dapat melibatkan intervensi dan penyelesaian konflik yang berkaitan dengan fungsi MSDM. Selanjutnya, terdapat manajemen perubahan.
Jika ada perubahan dalam preferensi makanan klien atau kondisi kesehatan yang pengaruhi diet, personal chef harus mampu menyesuaikan diri. Ini ini berkaitan dengan kemampuan manajemen perubahan dalam MSDM. Dan yang terakhir itu terdapat keseimbangan kehidupan kerja. Jadi personal chef yang bekerja dalam lingkungan memungkinkan fleksibilitas jadwal dapat memanfaatkan konsep keseimbangan kehidupan kerja yang diperhatikan oleh MSDM, memungkinkan waktu yang cukup untuk keluarga dan rekreasi. Jadi di sini dalam esensinya seorang personal chef itu dapat menunjukkan aspek-aspek dari fungsi MSDM dalam lingkup pekerjaannya tergantung pada konteks dan lingkungan di mana mereka bekerja. Oke, next selanjutnya akan dijelaskan oleh Vira. Ya, selamat malam semuanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang the host three person test mengenai kepribadian Virsa. Maka dari gambar yang sudah dibuat oleh Virsa menunjukkan bahwa seorang Virsa ialah memiliki sifat egois dan eksistensi, menunjukkan sikap yang lebih dewasa, mempunyai keinginan untuk mendapatkan status sosial yang tinggi, cenderung menghindari aktivitas fisik, memiliki kecemasan yang berlebihan, cenderung berfantasi dalam hidupnya, kurang suka dan kurang terbuka dalam berinteraksi dengan orang lain, memiliki sifat yang ambisius, suka berharap lebih dari apa yang ia sudah miliki, lalu dapat mengontrol dirinya dengan baik tergantung kemampuan dan situasi di sekitarnya. Selanjutnya, memiliki ekspektasi yang tinggi dan cita-cita yang tinggi. Maka, menurut saya dari penjelasan kepribadian Virsa, pekerjaan yang cocok untuk Virsa adalah digital marketing. Kaitan digital marketing dengan 9 fungsi MSDM ialah yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, yaitu dalam konteks digital marketing, SDM membantu merencanakan kebutuhan tim seperti spesialis CEO, spesialis konten, dan analis data untuk mendukung strategi pemasaran online. Yang kedua, perekrutan dan seleksi karyawan. MSDM membantu merekrut individu dengan keterampilan yang sesuai, seperti pengetahuan tentang media sosial, analis data, dan keahlian kreatif untuk mendukung kampanye digital. Yang ketiga, ada pelatihan dan pengembangan. Pekerjaan digital marketer terus berkembang seiring dengan perubahan tren dan teknologi. MSDM membantu menyediakan pelatihan agar tim dapat menguasai alat dan strategi terbaru. Yang keempat, ada evaluasi kinerja karyawan. Dalam konteks pemasaran digital, MSDM membantu menilai kontribusi individu terhadap metrik kinerja seperti konversi, engagement, dan ROI kampanye. Yang kelima, ada manajemen kinerja. MSDM membantu menetapkan tujuan dan mengelola kinerja digital marketer untuk mencapai hasil yang diinginkan, seperti peningkatan lalu lintas, web, atau konversi penjualan. Yang keenam, ada kesejahteraan karyawan. Dengan memberikan kondisi kerja yang mendukung, MSDM dapat meningkatkan kesejahteraan digital marketer yang dapat berdampak positif pada kreativitas dan produktivitas mereka. Yang ketujuh, manajemen konflik. Dalam tim digital marketing, MSDM membantu menangani konflik internasional, memastikan kolaborasi yang efektif untuk mencapai tujuan pemasaran. Yang kedelapan, ada manajemen perubahan. Dalam lingkungan yang terus berubah, MSDM membantu tim digital marketing menyesuaikan diri dengan perubahan dalam algoritma mesin pencari, tren media sosial, dan teknologi pemasaran digital lainnya. Dan yang terakhir, yang kedelapan, adalah yang kesembilan, pengelolaan komunikasi internal. Yaitu MSDM mendukung komunikasi yang efektif di antara anggota tim digital marketing, memastikan bahwa strategi dan informasi pemasaran disampaikan dengan jelas dan efisien. Sekian penjelasan dari kami mengenai
The House Three Percent Test. Terima kasih. Terima kasih.